Bab 529. Dedi tidak menginginkan Dea lagi. Albert segera membelai punggung putrinya. Albert membujuk dengan nada yang lembut. Dea, sayangku, tidurlah." Albert meletakkan putrinya ke tempat tidur dengan hati-hati. Albert duduk di kursi. Albert memiringkan kepala dan meletakkan tangan di dahi. Albert menghela napas dengan tidak berdaya. Masalahnya bisa menjadi seperti ini. Semuanya salah Stephen. Albert membawa Dea untuk tinggal di Amerika Serikat dengan baik, jika bukan karena Yames memanjakan putranya, dan menipu Dea yang bodoh kembali ke kota Leicester, kemudian juga membawa Dea menghadiri sebuah acara dan bertemu dengan Vito, maka tidak akan terjadi masalah seperti ini. Apa yang ingin dibicarakan oleh pria itu dengan Albert? Satu-satunya ikatan antara Vito dan Albert adalah Dea. Yang ingin dibicarakan oleh Vito, secara tidak sengaja merupakan masalah tentang siapa yang akan mengambil hak asuh Dea, kan? Jika Vito tidak merebut Dea dengan Albert, bahkan mengeluarkan syarat bahwa membiarkan Albert tinggal di kota Leicester, Albert akan mempertimbangkannya untuk tinggal di kota Leicester. Bagaimanapun juga Vito merupakan ayah kandung Dea. Albert juga tahu bahwa Dea terus sangat iri dengan anak-anak lain yang memiliki Dedi. Bisa dilihat bahwa Dea sangat menempel dengan Vito. Albert sama sekali tidak memiliki hak untuk merampas hak putrinya untuk menikmati kemanjaan dari ayahnya. Selama Vito tidak merebut Deanya, Albert akan berusaha untuk menerima syarat yang diajukan oleh Vito. Albert terus tinggal di dalam kamar. Albert duduk di kursi dan memikirkan hasil yang terburuk. Bahkan Dea sudah bangun dari tidur siang, Albert juga tidak memiliki suasana hati untuk menghiraukan putrinya. "Mommy, di mana Dedi?" Dea turun dari tempat tidur dengan kaki telanjang. Dea berlari ke sebelah Albert. Dea bertanya sambil menggoyangkan lengan Albert. Sebelumnya Dea akan melihat Dedinya saat bangun. Kenapa Dea tidak melihat Dedinya hari ini? Begitu melihat bahwa putrinya langsung mencari pria itu saat bangun, Albert merasa sangat marah. "Dedimu sudah pergi, Mommy. Di mana tempat ini? Kenapa Dedi sudah hilang?" Begitu melihat lingkungan yang asing, Dea bertanya dengan wajah penuh ekspresi gugup. Setelah melihat bahwa putrinya sangat menempel dengan pria itu, Albert tidak tahan lagi dan berpikir dengan sembrono, jika Vito benar-benar merebut Deanya, apakah Dea akan melupakan Albert dengan cepat? Albert menekan kemarahan, ketidaknyamanan, dan kekacauan terhadap Vito. Albert sengaja berkata, "Kita sudah kembali ke Amerika Serikat, Dedimu tidak ada di sini." Dea tiba-tiba tercengang. Beberapa detik kemudian, Dea menangis dengan kuat. Dea menangis dengan terseduh-seduh, kemudian juga tersedak. Dea menginginkan Dedi. Aku tidak ingin kembali ke Amerika Serikat. Aku menginginkan Dedi. Dedi ingin melindungi Dea. Apakah Dedi tidak menginginkan Dea lagi? Iya, Dedimu tidak menginginkan Dea lagi. Albert dengan kejam menghasut hubungan antara Vito dan Dea. Albert menarik putrinya ke dalam pelukan. Albert menepuk punggung Dea dengan lembut. Albert membujuk dengan nada yang lembut. "Dea, jangan menangis. Mommy masih menginginkan Dea. Dea merupakan sayangnya Mommy." Dea tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dea menangis dengan sangat sedih. "Mommy, aku menginginkan Dedi." Kak Stephen punya Dedi. Bang Clayton juga punya Dedi. Dea juga mau Dedi. Kenapa Dedi tidak menginginkan Dea lagi? Mommy, kita kembali ke rumah Dedi. Oke, aku akan memberitahu Dedi bahwa aku tidak ingin gaun yang indah lagi. Dedi menginginkan Dea." Setelah mendengar perkataan putrinya yang membawa suara tangisan, hati Albert merasa sangat tidak nyaman dan hampir tidak bisa bernapas. Albert memeluk Dea dengan sangat erat. "Dea menginginkan Dedi atau Mommy?" Albert bertanya dengan mata memerah. Dea menginginkan Mommy," Dea berkata sambil menangis. Dea tersedak sejenak. Dea juga menginginkan Dedi. Bagaimana jika Dea hanya bisa memilih satu? Begitu menginginkan Mommy, Dea tidak bisa menginginkan Dedi lagi. Begitu menginginkan Dedi,
Dea tidak bisa menginginkan Mommy lagi. Albert melemparkan pilihan ini dengan kejam. Tidak mau satu, aku menginginkan Mommy dan Daddy. Wuh. Mommy, kamu menyuruh Daddy datang ke Amerika Serikat, oke? Dea tidak mau gaun lagi, tidak mau kue lagi, hiks, uhuk. Dea tiba-tiba batuk karena menangis dengan kuat. Pada akhirnya, Albert tetap tidak bisa bersikap kejam untuk membiarkan putrinya terus menangis. Albert menekan ketidaknyamanan di dalam hati. Albert membujuk dengan nada yang lembut. Kalau begitu Dea jangan menangis lagi. Mommy akan menyuruh Daddy datang ke sini. Jika Daddymu tahu bahwa dia menangis, Daddy tidak akan datang ke sini. Setelah mendengarkan ini, Dea segera menutup mulutnya dengan menggunakan sepasang tangan, tidak membiarkan dirinya sendiri mengeluarkan suara yang menangis. Dea mengangguk pada Albert dengan mata penuh dengan air mata. Albert sama sekali tidak tahu nomor telepon Vito. Demi tidak membiarkan putrinya menangis lagi, Albert berpura-pura menelepon Vito dan menyuruhnya datang ke sini. Mommy, aku ingin bertelepon dengan Daddy, Dea berkata dengan suara yang tersedak. Daddymu menyuruhmu untuk mendengar perkataan Mommy, kalau tidak Daddymu tidak akan datang ke sini. Albert menyimpan ponselnya. Albert berkata dengan nada yang tegas. Dea mengerutkan bibirnya. Dea menahan diri untuk tidak menangis. Dea bertanya, kapan Daddy akan datang untuk mencari Dea? Demi tidak membiarkan putrinya terus bertanya, Albert sengaja berkata, begitu kamu menghitung sampai 100, Daddymu akan tiba di sini. Mommy, Dea menundukkan kepala dan melihat 10 jari tangannya yang lembut dan imut. Dea ingin menangis lagi. 100 itu berapa? Dea hanya bisa menghitung sampai 10. Bagaimana jika Dea tidak bisa menghitung sampai 100? Begitu melihat putrinya sangat merindukan pria itu, Albert merasa sangat cemburu. Bahkan jika kamu tidak bisa menghitungnya, kamu juga harus menghitungnya. Albert berkata dengan nada yang sengaja membuat segalanya menjadi sulit. Dea menatap Albert dengan tatapan kasihan. Dea berpenampilan seperti ingin menangis lagi. Mommy, bisakah kamu mengajari Dea untuk menghitung sampai 100? Begitu memikirkan bahwa jika tidak bisa menghitung sampai 100, Daddy-nya tidak akan datang ke sini. Dea ingin menangis lagi. Tapi jika Dea menangis, Daddy juga tidak akan datang ke sini. Albert tahu bahwa jika terus mempersulitkannya, gadis bodoh ini akan menangis lagi. Jadi Albert berkata, Mommy hanya akan mengajarimu untuk menghitung sekali. Jika kamu masih tidak bisa menghitung sampai 100, Mommy tidak akan mengajarimu lagi. Apakah kamu sudah tahu? Oke, Mommy, kalau begitu kamu mengajari Dea sekarang. Daddy akan segera datang ke sini. Dea segera mendesak dengan nada yang sangat semangat. Albert dengan tenang mengajari Dea untuk menghitung dari 1 sampai 100. Kemudian setelah giliran Dea untuk menghitung, gadis kecil malah bingung saat menghitung sampai 10. Mommy, angka apa setelah menghitung sampai 10? Dea bertanya pada Albert dengan tatapan yang kasihan. Bukankah Mommy menyuruhmu untuk mengingat bagaimana cara menghitung sampai 100? Mommy juga sudah lupa bagaimana cara untuk mengajari Dea lagi. Albert tidak melihat tatapan putrinya yang kasihan, biar tidak berhati lembut. Butuh waktu yang lama untuk menghitung sampai 100. Dea tidak bisa ingat, ini terlalu sulit. Dea menangis lagi. Jangan menangis, jika kamu menangis, Daddymu tidak akan datang ke sini. Albert segera mengancam, seperti dugaan. Begitu mendengar perkataan ini, Dea segera memaksa diri untuk tidak menangis. Dea mengedipkan mata untuk memeras air mata di dalam matanya. 100 terlalu sulit. Dea tidak bisa, Dea berkata dengan nada yang sangat sedih. Albert melihat jam, sekarang sudah sore. Albert mengkhawatirkan bahwa pria itu akan kembali kapan saja. Kemudian Albert masih belum memikirkan banyak hal dengan baik. Jadi Albert menghibur Dea. Mommy ingin memikirkan sesuatu. Dea, kamu pergi ke tempat tidur dan menghitung sampai 10. Kamu menghitung berkali-kali, Daddy akan datang ke sini. Apakah menghitung berkali-kali sudah 100? Dea bertanya dengan nada yang sedikit senang. Iya. Albert mengangguk.
Albert memejamkan mata. Albert mengangkat tangan dan menggosok-gosok keningnya. Bab 530. Mama jahat menakuti Dea. Dea memandanginya dengan bingung, lalu menutup matanya, dan menggosok jari kelingkingnya di antara alisnya. Albert baru saja membuka matanya dan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat putrinya menggosok alisnya seperti yang dia lakukan. Oke, tidurlah dan jangan lupa untuk menghitung. Dia membalikkan tubuh putrinya dan berkata sambil tersenyum. Dea berpikir bahwa dia telah menghitung 100, dan dedinya Daokto, dan segera berlari ke tempat tidur dan naik ke tempat tidur untuk menghitung. Dia berhitung dan tertidur. Albert memikirkan pria yang mengatakan bahwa dia akan Daokto pada sore hari, dan dia telah duduk di kursi menunggu dengan kesakitan. Tapi dia tetap tidak muncul untuk waktu yang lama, sampai sore hari. Mendengar suara ketukan di pintu, Albert langsung tersadar, ekspresinya berubah datar. Karena suara kamarnya tidak terlalu kedap suara, dan suara Vito terdengar di luar pintu, "Ini aku." Dea, yang sedang berbaring di tempat tidur dan tertidur karena menghitung, tetapi tidurnya tidak nyenyak. Ketika dia mendengar ketukan di pintu dan kemudian mendengar suara dedinya, dia segera bangun dan turun dari tempat tidur tanpa alas kaki. Begitu Albert membuka pintu, Dea bergegas mendekat dan memeluk paha Vito. Dea tidak bisa menahan Okto dan berkata, "Wo, Dedi, aku tidak ingin rok kecil lagi. Aku hanya mau Dedi ya." Dea tidak ingin rok kecil lagi. "Aku mau Mimu sama Dedi." Vito mengerutkan kening, melirik Albert, dan kemudian memeluk Dea. "Dea, jangan menangis. Dedi selalu mau sama Dea." Dedi baru saja mengirim rok kecil yang hangat kembali ke kastil. Dia dengan lembut menyeka air mata Dea dan membujuknya. "Mommy bilang mau kembali ke Amerika dan katanya Dedi tidak menginginkan Dea lagi." "Kenapa Dedi tidak mau menginginkan Dea?" Dea memeluk lehernya erat-erat dan terus menangis. Kata Mommy, Dea harus menghitung sampai 100 dan Dedi akan Daokto. Tapi Dea tidak bisa menghitung sampai 100. Mommy bilang bahwa Dea bisa berhitung sampai 10 dan mengulanginya beberapa kali. Tapi Dedi tidak Daokto dan aku tertidur. Vito tidak menyangka bahwa Albert akan menakuti Dea dengan cara ini. Berpikir bahwa Dea menghabiskan beberapa jam dalam ketakutan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Dia menekan amarahnya dan terus membujuk putrinya dengan hangat. "Dea, jangan nangis ya. Dedi ada di sini. Dea adalah gadis kecil Dedi. Jangan menangis lagi ya." Mommy berbohong. Dedi selalu menginginkan Dea. Apakah Dedi akan selalu menginginkan Dea? Dea akhirnya berhenti dan bertanya sambil terisak. "Dedi menginginkan Dea," Vito menjawab dengan tegas. "Mommy berbohong dan membuat Dea menangis," kata Dea dengan marah. Apa, mengetahui bahwa putrinya marah, Albert memucat dan hatinya sakit. Apakah monster kecil di perut Dea lapar? Vito memusatkan perhatiannya pada putrinya. Dea menundukkan kepalanya dan menyentuh perutnya, lalu berkata, "Dedi, monster kecil itu lapar. Ayo makan malam dulu." Vito tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap dingin padanya karena dia menakuti putrinya. Albert mengepalkan tangannya, lalu melepaskannya. "Tidak, pergi dan bawa Dea." Dia menolak dengan nada acuh tak acuh. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan kembali ke kamar. Melihat dia bergaul dengan putrinya begitu harmonis, sedangkan putrinya masih marah pada dirinya sendiri, membuatnya merasa seperti orang luar sepenuhnya dan tidak bisa berbaur. "Jika kamu tidak kamu tidak takut aku akan membawa Dea pergi?" Dia berkata dengan nada ringan, lalu tersenyum dan berkata kepada putrinya, "Ayo Dea, kita pergi." Albert mengambil langkah tegas, menggigit bibirnya dengan keras, hatinya terasa sakit, napasnya menjadi tidak teratur. Dia mendengar suara putrinya yang lembut dan manis sambil tersenyum. "Ya, Dedi bawa Dea pergi." Dia memejamkan mata. Suaranya bergetar putus asa dan berkata, "Jika kamu benar-benar ingin mengambil Dea, aku tidak bisa membiarkannya. Bagaimanapun juga,
Aku tidak bisa mengalahkanmu. Belum lagi ada keluarga Okto di belakangnya. Dea masih menghadapinya. Mendengarkan kata-katanya yang tak berdaya dan putus asa, hati Vito sakit. Saya tidak tahu bahwa saya bahkan mengancam akan membunuh Dea jika dia berani membawa Dea pergi, jadi mengapa dia berubah pikiran sekarang? Dengan rela membiarkan Dea keluar, dia berjalan ke arahnya sambil memegang Dea dan berkata ke punggungnya, "Aku hanya bercanda. Aku bilang begitu karena kamu tidak mau ikut, aku tidak akan mengambilnya." Lagi pula, dia menginginkan yang besar dan si kecil. Ketika ia mendengarnya, dia menariknya kembali dan berbalik, dan melihat mata merahnya menggigit bibirnya. "Ikut makan malam denganku." Dia meletakkan Dea. "Kamu dengarkan aku, kamu mau bersama Dea. Tentu saja aku akan membiarkan kamu melakukan apa yang kamu inginkan." Sebelum dia selesai berbicara, perut Dea berbunyi. Vito terkejut sesaat, dan kemudian berkata dengan senyum tipis, "Dea lapar." "Momi, monster kecil di perut Dea lapar." Dea berkata dengan nada menyedihkan, monster kecil itu ingin memakan Dea ketika dia lapar, dan Dea ingin makan. Bahkan jika kamu tidak ingin makan, Dea juga tetap harus makan. "Ayo pergi," Vito mendesak ketika dia melihat bahwa dia tidak berbicara. Albert menggendong putri kecilnya, menggosok pipi kecilnya yang hangat dengan pipinya, dan berjalan keluar dari ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Vito berjalan di belakang, dan membisikkan sesuatu kepada pengawal yang menjaga di pintu. Dea memperhatikannya berdiri di pintu kamar dan tidak mengikutinya, berpikir bahwa dia tidak menginginkan dirinya sendiri lagi, jadi dia berteriak dengan cemas, "Dedi, kemarilah, jangan terlalu jauh dari Dea." Ketika Vito mendengar ini, dia dengan cepat mengikuti. "Dedi, jangan sampai Dea tidak bisa melihatmu." Dea terkejut ketika mominya mengatakan bahwa Dedi tidak menginginkannya lagi. Dia merasa tidak aman ketika dia menjauh. Melihat Vito mendekat, dia mengulurkan dan ingin Vito memeluknya. "Dea, jangan bergerak, biarkan momi yang menggendong kamu." Vito dengan lembut menyentuh rambutnya, dan berkata dengan tenang. Dea merasa sedikit sedih ketika melihat dedinya tidak mau menggendongnya. Dedi tidak mau menggendong Dea, tidak ingin Dea lagi ya. Wajah kecilnya penuh kehilangan. Albert menjaga ekspresinya tetap dingin, dan ketika dia mendengar kata-kata ini, dia mengisi kembali Dea kecil ke pangkuan Vito dengan wajah tenang. "Hal-hal yang kamu katakan sebelumnya membuat Dea takut. Jadi jangan katakan hal seperti itu di masa depan." Vito telah hidup selama lebih dari 30 tahun, dan wajar untuk marah karena takut Dea ketakutan. Albert juga tahu betul di dalam hatinya bahwa kata-katanya sebelumnya membuat putrinya takut, dan dia juga sangat tidak nyaman. Tapi Vito mengomelinya, dia tidak senang. "Dea adalah putriku. Aku juga tahu batasan, jadi aku tidak butuh omelan kamu." Dia berkata dengan nada kasar.